Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ayu Zafia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2021 53124. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara membuat jurnal umum untuk sebuah data-data keuangan dari calon Elisa. Nah, perlu dipahami untuk cara membuat analisis transaksinya itu harus tahu nama-nama akunnya, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini yang perlu kita ketahui untuk harta, kas, piutang, perlengkapan, peralatan kendaraan itu jika bertambah masuknya itu ke debit, jika berkurang masuknya itu ke kredit, dan untuk debit itu masuknya ke saldo modal. Lalu utang jika bertambah masuk ke kredit, jika berkurang masuk ke debit. Saldo utamanya kredit. Terus ada modal. Modal jika bertambah dia masuk ke kredit, jika berkurang dia masuk ke debit. Lalu saldonya masuk ke kredit. Untuk pendapatan, dia jika bertambah masuk ke kredit, jika berkurang dia masuk ke debit. Dan saldonya itu ke kredit. Dan selanjutnya beban jika bertambah masuk ke debit, jika berkurang masuk ke kredit, dan saldonya itu debit. Di sini saya akan membagikan contoh tugas saya, yaitu bulan pertama untuk saldo. Calon Elisa ini seorang Elisa menyetorkan uang ke calon. Berarti dia masuk uang kas. Uang kas sebesar 10 juta. Lalu modalnya ini masuk ke kredit, kasnya masuk ke debit. Selanjutnya kas. Calon Elisa itu dia meminjam uang ke bank. Istilahnya itu hutang bank. Hutang bank dia masuk ke kredit. Kasnya dia masuk ke debit. Untuk selanjutnya pada tanggal 13 Oktober, calon Elisa mendapatkan pelanggan, istilahnya pendapatan jasa, uang masuk dari pelanggan. Nah, uang kasnya ini masuk ke debit, lalu pendapatan jasanya masuk ke kredit. Selanjutnya pada tanggal 14, calon Elisa mendapatkan piutang. Ada seseorang yang menerima jasa tapi belum bayar. Dia masuknya ke piutang, bukan di kas ya. Tapi ini nulisnya harus piutang. Lalu masuknya ke kredit, dan pendapatan jasanya ini, piutangnya masuk ke debit, pendapatan jasanya ini masuk ke kredit. Untuk beban gaji ini ibaratnya uang keluar. Calon Elisa mengeluarkan uang. Berarti dia kasnya itu berkurang. Jadi yang masuk debit itu adalah ini beban gajinya, dan kasnya dia berkurang, itu masuk ke kredit. Untuk penarikan uang, calon Elisa menarik uang sebesar 200.000 untuk kebutuhan pribadi. Di sini calon Elisa mengeluarkan berarti debit 200.000, kasnya berkurang berarti 200.000. Nah, ini jumlahnya harus balance ya. Jadi pengeluaran
transaksi ini harus sama, tidak bisa berbeda. Soalnya nanti kalau berbeda itu berarti ada kesalahan. Terus lanjut untuk bulan kedua. Bulan kedua salon Elisa ada uang masuk, pendapatan jasa, kas, dia menerima uang sebesar 100.000, berarti masuk ke debit 100.000. Pendapatan jasanya kredit 100.000. Lalu salon Elisa belanja alat. Dia berbelanja alat berarti uangnya berkurang. Otomatis kasnya itu berkurang. Berkurang, dia belanja alatnya masuk ke debit karena dia itu belanja alat salonnya itu memang milik salonnya, jadi masuk ke debit gitu, milik dia itu uangnya masih, tapi dalam bentuk barang, seperti itu. Nah, kasnya keluar 2 juta. Untuk berikutnya, tanggal 7 November, itu salon Elisa mendapatkan pendapatan jasa sebesar 8 juta, berarti masuk ke debit, lalu kasnya, pendapatan jasanya ditulis ke kredit. 10 November, salon Elisa melunasi hutang bank. Hutang bank yang tadi pada tanggal 12 Oktober. Di sini salon Elisa mengeluarkan uang 1 juta, kasnya berkurang 1 juta. Dia masuk ke debit untuk pengeluaran uang, masuk ke kredit. Tanggal 15 November, salon Elisa mendapatkan jasa. Masuk ke debit 1.100.000. Untuk tanggal 16 November, salon Elisa mendapatkan jasa untuk pelunasan tadi. Pelunasan pada ada yang utang tanggal 14 Oktober. Berarti salon Elisa mendapatkan uang, kasnya masuk ke debit 2 juta. Selanjutnya untuk beban gaji tanggal 20 November, beban gaji itu salon Elisa mengeluarkan uang, istilahnya dia kasnya berkurang, jadi kasnya dia masuk ke kredit. Seperti itu. Lalu pada bulan Desember, pada tanggal 10, salon Elisa mendapatkan piutang, uangnya itu belum diterima, jadi tetap ditulis piutang sebesar 5 juta, masuk ke debit, pendapatan jasanya masuk ke kredit. Nah, pada tanggal 15 Desember, salon Elisa mendapatkan jasa, salon Elisa kasnya masuk ke debit sebesar 15 juta. Tanggal 16 Desember, salon Elisa belanja alat. Nah, belanja alat uangnya berkurang, berarti kasnya masuk ke kredit. Kreditnya itu berkurang 3 juta. Pada tanggal 17 Desember, dia ada renovasi salon. Renovasi salon berarti otomatis kasnya berkurang, dia masuk ke kredit kasnya sebesar 3.900.000. Nah, pada tanggal 18 Desember, kasnya masuk. Dia mendapatkan jasa, salon Elisa mendapatkan jasa sebesar 5 juta. Karena ini kasnya secara langsung, berarti dia masuknya ke debit. Pada tanggal 20, membayar beban gaji sebesar 500.000, otomatis kasnya keluar, jadi masuk kredit 500.000. Dan tanggal 21 Desember, dia ada bonus beban gaji untuk karyawannya sebesar 150.000. Otomatis kasnya itu berkurang lagi sebesar 150.000. Untuk selanjutnya, pada tanggal 5 Januari, ini salon Elisa mengganti masuk ke kredit kasnya sebesar 150.000.
Lalu dia pada tanggal 8 Januari mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.500.000 masuk ke debit. Untuk selanjutnya, tanggal 16 Januari, dia biaya promosi reklam seperti baleho, berarti kan uangnya berkurang. Otomatis kasnya ini masuk ke kredit. Pada tanggal 20 Januari, calon Elisa mendapatkan uang pelunasan jasa. Pelunasan jasa berarti kasnya masuk, kasnya bertambah, otomatis masuk ke debit 5 juta. Pada tanggal 26 Januari, calon Elisa belanja alat make up, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang, otomatis dia masuk ke kredit. Nah, ini dia diangsur 2 bulan. Yang awalnya itu calon Elisa seharusnya mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Tapi berhubung karena dia diangsur, jadi setengahnya 5 juta, kasnya berkurang 5 juta masuk ke kredit. Dan calon Elisa itu hutang sebesar 5 juta, karena tadi baru diangsur 1 kali. Pada tanggal berikutnya, 29 Januari, calon Elisa mendapatkan pendapatan jasa, kasnya bertambah sebesar 15 juta. Lalu bulan berikutnya, pada bulan Februari, tanggal 5 Februari, calon Elisa mendapatkan utang sebesar 6 juta. Dia ditulisnya bukan kas, tapi piutang. Karena dia utang 6 juta, dapatan jasanya masuk ke kredit 6 juta. Lalu 12 Februari, ada angsuran alat make up. Calon Elisa tadi kan tanggal 20 dia tanggal 26 Januari dia ada angsuran make up bayar, berarti kasnya berkurang dia masuk ke kredit, kasnya masuk ke kredit, angsuran alat make up-nya masuk ke debit, karena dia uangnya ditukar, istilahnya ibaratnya itu uangnya ditukar menjadi sebuah barang. Untuk tanggal 17 Februari, calon Elisa mendapatkan jasa, kasnya masuk ke debit sebesar 8 juta. Pada tanggal 20 Februari, calon Elisa mendapatkan jasa, kasnya masuk ke debit sebesar 2 juta. 26 Februari, calon Elisa mendapatkan pelunasan jasa seorang yang hutang pada tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari. Pelunasan jasa ini masuk ke tanggal 6 kasnya masuk sebesar 6 juta. Lalu pada tanggal 29 pendapatan jasa dia masuk sebesar 80.000. Jumlahnya 27.080.000. Pada tanggal 5 Maret, calon Elisa membayar beban gaji. Beban gaji otomatis kasnya berkurang masuk ke kredit sebesar 600.000. Pada tanggal 8 Maret, calon Elisa mendapatkan piutang, dia utang pada sewa fotografer sebesar 1.500.000. Dia masuk ke debit karena piutang dan belum dibayar, sewa fotografernya itu masuk ke kredit. Dan calon Elisa pada tanggal 12 Maret mendapatkan piutang jasanya sebesar 8 juta. Pada tanggal 15 pelunasan sewa fotografer, calon Elisa mengeluarkan uang sebesar 8 juta. Masuknya kasnya berkurang sebesar 8 juta. Pada tanggal 25 Maret,
pendapatan jasa, kasnya masuk ke depo, debitnya sebesar 15 juta. Pada tanggal 30 Maret, ada pelunasan jasa. Pelunasan jasa yang tadi pada tanggal 12 Maret ini, pelunasan jasanya itu 8 juta masuk ke debit, kasnya. Dan untuk pembuatan buku besar. Nah, buku besar ini terdiri dari ada nama akun. Nama akunnya itu terdiri dari kas tadi. Lalu ada modal, ada hutang, ada piutang, pendapatan, ada belanja, beban biaya, beban gaji, penarikan. Nah, di sini cara membuatnya itu dari jurnal umum dari bulan pertama. Bulan pertama ini kasnya diambil, yang kas mana aja? Yang kas kan ini pada tanggal 11 masuk kas, kas, ini juga kas. Nah, pada buku besar kita hanya mengambil nama akun bagian kasnya aja. Jadi yang ditulis itu yang masuk di sini itu nama kasnya. Contoh misal pada tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober Salon Elisa mendapatkan intinya Salon Elisa itu mempunyai modal 10 juta. Nah, dia kasnya dimasuk ke debit. Lalu Salon Elisa hutang bank. Berarti kasnya tadi masuk ke debit 1 juta. Pendapatan jasa dia masuk ke debit lagi 600.000. Ini dijumlah debit saldonya sampai akhir. Nah, di sini bukan hanya bulan 1 aja yang ditulis, tapi bulan kedua kasnya, kas ini, lalu kas ini, kasnya semuanya ini ditulis, tapi hanya cuman kasnya aja. Yang lainnya jangan. Soalnya itu beda nama akun. Nanti dikelompokkan lagi ke nama akun berikutnya. Nah, nanti kalau udah modelnya jadi seperti ini, untuk referensinya itu ditulis dari mana kamu mendapatkan keterangan semuanya ini. Nah, di sini referensi saya dari jurnal 1 ini. Lalu jurnal 2-nya juga ditulis, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5, jurnal 6, dan seterusnya. Lalu debitnya tadi sama, mendapatkannya di sini, tapi yang ditulis hanya kasnya aja. Kasnya aja berarti semuanya ditulis, lalu seperti uang masuk, debit bertambah, lalu debit berkurang, di sini semuanya ditulis. Tapi yang penting itu kasnya, yang dicatat, yang lainnya nggak usah. Lalu yang untuk saldo ini, saldo keseluruhan dijumlah semuanya, hasilnya harus balance. Harus enggak balance, cuman itu harus nanti di akhir di neraca saldonya itu harus balance ya. Ini dijumlah dulu semuanya, lalu ditulis di sini. Pada berikutnya ada nama akun modal. Nah, di sini modal tertulis di jurnal umum, modalnya hanya ada pada ini, modal Salon Elisa yang pertama 10 juta. 10 juta dia masuk ke akun modal. Di sini dikredit, saldo juga dikredit, referensi di jurnal umum 1. Untuk nama akun berikutnya, di sini ada hutang. Salon Elisa tadi kan hutang ke bank sebesar 1 juta, berarti dia masuk uang 1 juta.
masuknya ke kredit. Lalu pada bulan Desember, Salon Elisa itu mengembalikan hutang bank tadi yang terdapat pada jurnal umum saya yang bulan ketiga. Debitnya otomatis masuk 1 juta. Dan dia Salon Elisa kreditnya sudah tidak mempunyai hutang. Ini nama akun hutang berarti dia hutangnya udah selesai ya, tidak memiliki hutang apapun. Pada bulan ke apa? Pada nama akun ketiga ada piutang. Di sini piutang yang diambil adalah intinya tuh Salon Elisa menerima jasa utang. Dia menerima jasa utang. Nah, pada buku besarnya, piutang-piutang itu semuanya dari seseorang yang masuk ke Salon Elisa. Semuanya dicatat di sini dari bulan Oktober sampai Maret, dicatat semuanya. Dan saldonya itu harus sama dengan data-data yang ada pada jurnal umum. Dan ini contoh tampilannya. Lalu seperti tadi saldonya itu ditambah, lalu dijumlah semuanya. Berikutnya ada nama akun pendapatan. Di sini nama akun pendapatan. Nama akun pendapatan berarti ibarat jurnal umumnya ini tadi pendapatan jasanya ditulis semuanya, pendapatan jasa yang masuk. Pendapatan jasa sama kas itu beda. Kalau kas kan tadi cuma diambil kas-kasnya aja. Kalau ini pendapatan jasanya yang ditulis. Dia pendapatan jasa istilahnya uang masuk maupun uang masuk piutang tetap ditulis di pendapatan. Dan seperti ini contohnya. Dan saldonya itu dijumlah semuanya. Jumlah lalu ditulis di sini. Untuk nama akun belanja Salon Elisa tadi mengeluarkan uang untuk belanja itu apa aja ditulis di sini. Nah, di sini pada bulan Desember Salon Elisa belanja. Pada bulan November di sini Salon Elisa belanja sebesar 2 juta. Kita cek 6 November. Nah, ini Salon Elisa belanja, otomatis kan ditulis di sini. Salon Elisa belanja 2 juta, Desember tanggal 16 juga seperti itu. Tanggal 16, sini Salon Elisa belanja. Nah, yang ditulis belanja alatnya, bukan kasnya, karena kasnya tadi udah ada nama akunnya sendiri. Di sini Salon Elisa belanja alat, belanja tempat alat make up, belanja make up diangsur 2 kali tadi, terus ada sewa fotografer, angsuran belanja, ditulis semuanya, karena itu kebutuhan salon. Jadi dia masuknya ke belanja. Nah, beban biaya di sini ada nama akun Desember tanggal 10 Salon Elisa merenovasi sebesar 3.900.000. Otomatis dia tadi pada bulan Desember renovasi salon. Nah, ini 17 Desember dia renovasi salon. Ditulis di sini biaya renovasi salon, lalu biaya papan nama salon pada tanggal Januari. Pada Januari. Nah, ini mengganti papan nama. Di sini ditulis lalu biaya promosi iklan, biaya handphone baru pada tanggal 23 Maret. Di sini untuk apa? Untuk
salon. Dia membeli HP untuk data-data salon, lalu ketika ada konsumer yang menghubungi seperti itu, dia masuk ke beban biaya. Nah, debitnya ini referensinya diambil dari jurnal 3, 4, 4, dan 6. Sama seperti tadi, dijumlah semuanya, lalu ditotal. Selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji di sini Oktober tanggal 16, dia jurnal umum. Di jurnal umum ini beban gajinya semuanya ditulis. Beban gaji pada bulan Oktober, beban gaji pada bulan November ini. Lalu beban gaji pada tanggal 20 Desember, beban gaji pada tanggal 5 Maret ditulis semuanya di sini, lalu dijumlah ke total semuanya gaji yang dikeluarkan oleh Salon Elisa. Untuk berikutnya, nama akun penarikan. Salon Elisa menarik uang untuk kebutuhan pribadi. Pada jurnal umum saya terdapat di bulan pertama penarikan uang untuk kebutuhan pribadi Salon Elisa itu si pemiliknya menarik uang untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk kebutuhan salon, sebesar 200.000. Dia masuk ke Oktober, ditulis Oktober pada tanggal 16, keterangannya penarikan, referensinya ditulis JU1, dan di sini masuk ke debit 200.000. Nah, di sini saldonya 200.000 berkurang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dari sekian banyak semua data yang sudah ditulis tadi, jumlahnya dimasukkan ke ini di sini. Kalau pas dia masuk ke jurnal besar, pasnya dia masuk debit ini, kasnya dia masuk debit sebesar 79.500, neraca saldonya ditulis ke debit 79.500.000. Lalu nomor akunnya ini sama seperti ini, nomor akun terdapat di 111, biar mempermudah untuk pengisian data-data. Lalu modal di sini nomor akun modal 311, ditulis 311, dia masuknya ke saldo. Dia saldonya masuk ke kredit. Nah, ditulis kredit sebesar 10 juta. Untuk hutang di sini nomor akunnya 211, saldonya masuk ke kredit 1 juta. Di sini ditulis 211, lalu saldonya masuk ke kredit. Tapi kan ini hutang. Nah, di sini Salon Elisa saldonya benar-benar 0. Jadi dia tidak mempunyai hutang lagi ke siapapun, kemanapun. Ditulis 0 jadinya. Berarti di neraca saldonya nanti tidak ada keterangan karena Salon Elisa tidak memiliki hutang. Lalu piutang. Piutang di sini sama. Piutang di sini Salon Elisa tidak ada, semua piutang dari Salon Elisa itu sudah terbayarkan. Jadi di sini tidak ditulis saldonya karena semuanya sudah bayar. Nomor akunnya ditulis 112. Nah, untuk pendapatan jasa seperti kas tadi, pendapatan jasa semuanya ditulis. Yang pendapatan jasanya itu masuk ke kredit. Nah, masuk ke kredit, dijumlah semuanya, lalu totalnya ini dimasukkan ke neraca saldo, nomor akunnya 411.
Nomor akun pendapatan jasa 411 masuknya ke kredit sebesar 100.380.000. Selanjutnya untuk belanja di sini buku besar belanja sebesar 16.800.000. Sini nomor akunnya 313, masuk ke saldo debit. Kita cek masuk ke saldo debit 313 untuk nomor akunnya. Ini masuk ke debit ya, sudah benar. Untuk selanjutnya beban biaya. Beban biaya di sini nomornya 512. 512 masuk saldo debit. 512 di sini ditulis 512, dia masuk ke debit sebesar 12.350, sudah sama seperti buku besarnya tadi. Untuk selanjutnya dia ada beban gaji. Beban gaji di sini nomor akunnya 511. Di sini 511 dan masuk uang ke saldo debit. Ini masuk ke debit, sudah benar. Untuk selanjutnya penarikan. Nah, penarikan uang ini nomor akunnya 312 buku besar, dia masuk ke saldo debit. Nah, di sini ditulis ke saldo debit. Lalu semuanya total dari semua ini itu dijumlah semuanya, nanti hasilnya itu harus balance sama ya. Sama, ini di total, lalu debitnya di total, kreditnya di total, dan hasilnya itu balance uangnya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.